Selamat sore G viewers, apa kabar? Ketemu lagi di Rabu Gibu, kesempatan tanggal berapa sekarang ya? 19 Maret 2014. Dan kali ini bersama saya Imam Wibowo. Semoga G viewers lagi sehat-sehat ya, lagi semangat kerja juga, nggak ada ngantuk-ngantuk juga tuh ya di sana. Tuh kelihatan tuh ada yang pengen tuh curi-curi tidur ya. Anyway, kira-kira kalau pengen tahu siapakah kira-kira tamu kita di Rabu Gibu kali ini, pengen tahu siapa aja mereka? Yuk kita lihat dulu video mereka. Sekali lagi dan lagi ku tak sadar, dibawa pergi, dibawa lari perasaan yang kali ini hanyalah sekali pertemuan, membuat aku diputar-putar. Ku kebayang tak mengapa selalu saja ku mudah untuk memaafkan. Berkali-kali ku dengar membaca ceritanya, masih saja ku mudah terhanyut dan terlena. Nanti pasti akan kutemui yang ku cari, seorang idaman sesuai impian jantung hati, meski harus ku melalui lika-liku patah hati. Ku hanya ingin hati. Hidup hanya sekali. Sekali lagi dan lagi-lagi ku tak sadar, dibawa pergi, dibawa lari perasaan yang kali ini hanyalah sekali pertemuan, membuat aku diputar-putar. Ku kebayang tak mengapa selalu saja ku mudah untuk memaafkan. Ku hanya ingin hati. Hidup hanya sekali. Ku hanya ingin hati. Hidup hanya sekali. Pernah ku menyesal menjalani semua karena cerita ini membuatku super percaya diri. Meski harus melalui lika-liku patah hati, ku hanya ingin hati. Hidup hanya sekali. Ku hanya ingin hati. Hidup hanya sekali. Ku hanya ingin hati. Hidup hanya sekali. Oh, tepuk tangan dong semua di sini dong, tepuk tangan dong. Priska, mana nuginya? Mana nuginya? Mana nuginya? Lagi touch up. Oh, taca. Banyak kan nugi Tutup taca. ya. Apa kabar, Priska? Baik. Oke, kita ketemu dengan Priska Sutikno dulu karena Nugi juga lagi ada urusan di belakang, lagi godain makeup artisnya. Anyway, ini boleh cerita nggak nih kalau seorang Priska Sutikno itu basically emang siapa sih dia? Nah, Aku boleh deketin dong? Nah. Oke. Sebenarnya kalau nyanyi itu sesuatu yang baru ya buat aku gitu.
kalau sehari-hari masih Priska yang main-main, maksudnya masih menikmati masa muda. Oh, kamu udah nggak pengen serius ya? Oh, bukan kayak gitu. Oh iya. Nanti melenceng Oh iya, fokusnya. siap. Jadi menyanyi, tapi kalau ngomong soal karir penyanyi, Priska itu emang udah lama atau baru sebetulnya sih? Enggak sih, ini baru. Sebenarnya kalau misalnya di entertainment itu awalnya model dulu, Oh, terus udah model, gitu di viewers kelihatan ya. presenter juga pernah gitu. Kayak gitu, jadi presenter, kemudian dari model juga, akhirnya nyanyi. Nyanyi. Memang awalnya hobi atau emang ada nyuruh nih? Enggak sih, hobi-hobi aja. Hobi. Tadi buat fun aja, cuman pas manajer aku bilang ya gimana kalau misalnya Priska jadi penyanyi gitu. Menurut aku itu suatu tantangan yang baru ya gitu. Akhirnya di arrange, ketemu beberapa komposer, akhirnya ketemulah sama Mas Nugi ini. Dengan Mas Nugi. Iya. Nah, apa yang membuat tiba-tiba Priska jadi cocok dengan Nugi? Karena kita punya chemistry. Aduh, berat. Berat. Udah ngomong chemistry itu berat banget. Waduh. Iya, soalnya Mas Nugi tuh punya ideologi yang bermusik yang menurut aku luar biasa banget. Iya. Jadi kayak misalnya dia selalu nyuruh aku jadi diri sendiri kan. Jadi orang yang punya karakter sendiri. Jadi yang namanya bermusik, kamu mesti punya warna sendiri gitu. Jadi we don't follow trends, we make them. Mantap, we don't follow trend but we make them. Iya. Iya. Kemudian dengan musik, kalau seorang Priska sendiri secara pribadi ya, tanpa ada Nugi dulu deh. Kalau kamu sendiri sebenarnya musiknya kayak gimana sih? Lebih suka musik kayak gimana gitu loh? Aku sukanya emang yang upbeat kayak gini. Oh ya, kayak tadi ya? Iya, soalnya buat aku musik itu harusnya jadi mood booster, bukan malah bikin kita leyeh-leyeh gitu kan. Oke, apalagi bikin galau ya? Apalagi bikin galau, apalagi kalau udah patah hati, Iya. dengerin lagu galau. Apa nggak pengen nyayat-nyayat? Oh iya benar. Iya, pengalaman pribadi ya? Oh, cerita orang. Oh cerita orang. Tapi gini, kalau ngomongin soal lagu tadi, single tadi, Super PD, itu lagu yang buat siapa? Yang buat Mas Nugi. Sabar ya viewers ya, kalau pengen tahu lagu Super PD kayak gitu dan yang buat adalah Nugi, tenang, kita lagi nungguin orangnya dulu nih. Tapi gini, atau untuk ketemu Nugi, hal apa sih pertama kali yang kamu obrolin? Pertama kali ketemu Mas Nugi itu dia nanya, Priska tuh orangnya kayak gimana? Jadi waktu pertama kali bikin musik itu bukan sesuatu yang udah ada. Jadi dia mau lihat aku karakternya seperti apa, terus dia pertama kali sih nanyanya, Priska suka musiknya kayak gimana? Inspirasinya siapa? Terus kemudian Priska tahu penyanyi ini nggak? Penyanyi A, B, C, D gitu. Jadi dari situ mungkin dia bisa. Itu wawancara apa tes sebetulnya ya? Jadi dia bisa tahu karakternya gitu. Jadi pas begitu ketemu Mas Nugi, oh klik nih pas gitu. Seperti yang aku pengen gitu. Bermusik. Dan akhirnya Nugi membuat lagu tadi Super PD. Iya. Untuk Priska. Oke. Kemudian barengan sama dia juga. Iya. Oke. Itu emang awalnya lagunya didesain buat duet atau memang awalnya buat Priska sendiri, tiba-tiba pas dibikin tengah-tengah kayaknya duet lucu nih. Itu gimana? Priska tahu band ini nggak gitu dari luar negeri gitu kan? Oh tahu. Nah, gue tuh udah lama ya, gue pengen konsep yang kayak gitu. Ada Ibo juga dari luar negeri, dari Inggris tempatnya gitu. Dan kemudian dia bilang, gue punya konsep seperti ini, mau nggak gitu. Terus aku pikir-pikir, oh yang ini, wah aku suka, aku nonton konsernya, aku beli CD-nya, tahu lagu-lagunya, tahu banget gitu. Nah, gue pengen bikin konsep kayak gitu, lo suka nggak? Tapi lo harus upbeat, lo harus stage act, lo harus lebih dance gitu, dance-nya bukan yang koreografer yang Beyonce gitu kan, berat. Ini lebih yang apa ya? Yang personal dance lah, yang pribadi ya. Dance gitu, yang lebih gaya lo sendiri aja. Dan bukan sesuatu yang kayak diatur-atur ya. Iya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau seorang Priska kan bilang emang suka lagunya emang upbeat. Apakah tuh upbeatnya emang ke arah musik yang disco atau kayak gimana nih upbeatnya? Kan beat macem-macem ya gitu. Tergantung mood sebenarnya. Misalnya lagi senang denger lagunya yang upbeatnya, ada yang R&B, ada yang upbeatnya dance gitu. Cuman kalau untuk lagu ini sendiri, aku nggak kebayang sebenarnya akan se-chic ini gitu dance-nya gitu. Dan ini kan liriknya catchy banget gitu. Aku nggak kebayang kayak gitu karena waktu pertama kali Mas Nugi ngasih lagu, dia ngasih lagu music only gitu. Jadi belum ada liriknya, belum tahu judulnya. Jadi dia ngasih kira-kira ada 3 lagu ya. Jadi dari 3 lagu aku milih yang beat mana yang pengen, maksudnya musik yang mana gitu. Yang lebih kamu suka ya. Yang aku pilih yang inilah gitu. Nah, waktu itu belum ada judulnya. Kemudian
diisi lah lirik lagunya. Pas ngeliat lirik lagunya, aku nggak ada tawar-tawar nih, nggak ada yang aku ganti apa segala macam. Aku coba bilang manajer aku, oke nih gitu. Ya udah langsung deh, terus akhirnya dikasih tahu, oh judulnya ini Super Pede. Oke, just lah, langsung lah diatur gitu, gimana bisa ketemu Mas Nugi selanjutnya, latihan bareng sampai rekaman bareng gitu. Nah lagunya judulnya Super Pede. Apa sih membuat Priska juga pede untuk masuki belantikan musik Indonesia? Kan persaingan juga banyak ya, kemudian juga banyak juga yang mereka yang memiliki juga talenta, suara yang bagus juga yang sama kayak Priska juga, yang membuat kamu juga sebagai pendatang baru kan pasti juga challenge-nya banyak banget nih, yang membuat kamu pede dan gue berani masuk nih ke dunia musik Indonesia. Apa tuh? Yang bikin pede sih kembali ke diri sendiri ya gitu. Masuk ke dunia musik itu menurut aku bukan sesuatu yang ngeliatnya saingan ya. Aku nggak ngeliat ada persaingan karena masing-masing punya warnanya sendiri, punya pasarnya sendiri gitu menurut aku gitu kan. Nah, yang aku suka dari Mas Nugi juga orangnya lo harus jadi diri sendiri. Makanya kenapa dia selalu bilang, ayo Priska, brand image-nya dikeluarin gitu, karakternya dikeluarin. Jadi membuat unik dan pembedaan ya. Buat sesuatu yang unik gitu. Bukan berarti karena dia bilang, Mas Nugi bilang semua orang pada dasarnya bisa nyanyi gitu. Cuman ibaratnya untuk menjadi seorang penyanyi, lo harus create the brand of yourself gitu. Harus tahu, lo mau jadi penyanyi seperti apa gitu. Ya udah kembali lagi ke diri sendiri. Dari gaya musiknya, dari apa yang aku dengar selama ini gitu, seperti itu. Jadi dengan Nugi adalah kolaborasinya Priska yang pertama? Iya. Nah G-Viewers jangan kemana-mana, kalau pengen tahu juga gimana detail tentang lagu Super Pede, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Nugi juga sebentar lagi. Dan juga bagaimana sebetulnya proses pembuatan single dari Super Pede tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Rabu Gibu. Maklumin deh bro. Ini tetangga rasis nih bentar lagi. Kita nggak main Bintaro hujan bro. Di sini panas gila. Karena kita beda provinsi. Beda provinsi, beda treatment soalnya. Beda titik juga di peta nih kayaknya. Wah, mulai nyelana Bintaro nih kayaknya. Gak apa-apa. Tapi gini, belum nanti dia kena deh. Bos, apa kabar? Asik. Kalau rame-rame Super Pede. Kalau belum jualan belum. Tapi gini, kalau rame-rame kan dengan si Bapak Pasma itu udah sering kan ya? Dance company. Iya kan, dengan ayah-ayah itu semua kan ya. Nah kalau sekarang sendirian, tiba-tiba jreng, sekarang pakai baju begini-begini, beda banget. Ini apa kabar sih? Ini beda ya? Jujur ya? Jujur, pertama kali gue, maaf ya kalau malah lagi nggak mungkin ngomong aku kamu ya. Iya. Jadi gue lu aja ya kita, gue lu aja deh. Ngelihat Super Pede dah, Nugi pakai
skinny pants pink. Anjir. Wow. Ini yang Nggak dandannya. pink sih, merah aja. Oh, tetap aja masih keluarga yang merah. Iya bener. Dibikin dengan dengan editan segala macam. Tapi Iya. gini, Priska udah bilang dari tadi bahwa sebenarnya ini project adalah masuk yang ide besarnya adalah Bapak Nugi nih. Hah? Ya kan dia udah ngomong brand image segala macam, Wih. uniqueness segala Mas macam. aja apa gimana? Hah? Mas aja. Nama dia Nugi bukan Thomas. Jadi manggilnya Nugi, jangan Mas. Kirain Dimas. Dimas. Tapi gitu. Kan lo udah bener-bener jadi produser banget kan, ngerti soal brand image, kemudian Kalau Nah, soal produser banget. itu jujur aja gue cuma ngasih masukan ke Priska yang waktu dia datang, jujur gue juga belum kenal siapa Priska. Oke, sebentar, di viewers mesti disimak karena ini contoh adalah orang low profile ya. Kalau profil, lanjutkan. Oke. Jadi pertemuan ini bener-bener gue nggak pernah sangka akan terjadi di mana saat gue lagi bener-bener nggak mikir mau ngapa-ngapain, kecuali gue lagi ngurusin band gue yang lagi ngetop di Indonesia. Parah banget, jarang-jarang. Jadwal manggung iklan bertumbuk-tumbuk sampai mau bikin film, jadi ya gue nggak mikir bakal jadi seperti ini. Iya. Tiba-tiba ketemulah dengan manajernya Priska yang bilang nawarin, "Gi, lo mau nggak kolaborasi? Bikinin lagu, bukan kolaborasi, Oke. bikinin lagu." Hah, bikin lagu? Lo benar minta lagu sama gue? Jujur karena gue orang yang bisa dibilang agak terlalu picky untuk milih siapa yang nyanyiin lagu Oke, gue. oke, Dan oke. lagu gue juga nggak, buat orang-orang katanya nggak terlalu. Iya, istilahnya kalau dulu dulu dan sekarang ya. Orang kalau dengar Nugi itu kayaknya tenang, Alam, lingkungan. pedesaan, burung-burung kayak gitu kan. Cuy, jangan kayak gitu kan. Nah, kayak gitu kan, iya. Sekarang Nah, karena itulah makanya gue mau bilang, oke gue mau, tapi gue pengen punya warna yang beda loh. Jangan ngarepin gue seperti zaman dulu loh. Tantangan itu diterima. Namanya Priska, oke. Gue kasih dengar contoh dan ternyata Priska mengambil tantangan yang menurut gue paling agak nyeleneh di Super PD ini, lagu yang dari 3 gue tawarin. Iya. Itu langsung gue tertantang banget. Wah, gokil nih anak baru nantangin gue wong tua. Iya. Wong tua di sini memang wong tua dia. Terus Ya akhirnya gue mau nggak mau akan mengambil satu sisi yang belum pernah gue gali di dalam kepribadian musikal gue. Salah Iya, satunya gue pengen jadi anak disco dari dulu. Wes, Adis. Andis, gila. Oke. Yang zaman Fire kemana aja? Ada bro, cuman gue nggak dimasuk, gue di luar aja. Oh iya, yang ngarepin diajak ya. Kasian. Tapi gini, akhirnya emang milih lagu yang dengan dance upbeat itu kan Iya. ya? Oke. Dari- Emang Nugi tuh memang memiliki kayak Iya, gue banyak banget another kepribadian. side of you. Banyak banget gue ada yang bener-bener dari melo sampai yang paling hardcore sampai yang seperti ini. Dan itu menurut Iya. gue itulah sebabnya makanya gue sangat seneng dengan profesi sebagai musisi, karena gue punya Iya. celah mana-mana dan ini salah satu yang Mm-mm. pengen diperkenalkan lewat Priska yang menurut gue sangat memper dan sangat persis dengan apa yang gue bayangin dari tampilannya, terus juga dari warna vokal yang gue juga nggak mau terlalu yang diva, tapi dia punya karakter khusus. Dan begitu Priska bilang oke, dan gue dengar hasilnya ya memang cocok banget dengan Super PD. Oke, tadi juga gue sempat ngomong sama Priska juga, ini emang awalnya emang konsepnya emang duet atau gimana sih memang? Tadinya sih nggak kepikiran duet, cuman begitu udah milih lagu kenapa nggak dibikin duet juga. Dan buat gue ini jadi sebuah pencerahan karena gue udah lama banget nggak keluar solo kan. Iya, berapa tahun? 10? Dari 2004. 2004 hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ya, udah. nggak solo ya. Iya, lama banget ya. Lama banget 10 tahun tuh. Itu 10 tahun masih segini saya. mulai pencitraan. Pencitraan. Oh, jadi 10 tahun nggak solo ataupun Iya. yang punya proyek sendiri kan? Iya. Selama ini kan dengan ayah-ayah. Tahun itu kan. 2009 sempat, tapi kan nggak ada di industrinya, itu Mentera Jiwa. Iya, benar. Tapi ya terus, nah sekarang ada hal yang ini buat gue bener-bener pencerahan lah. Ya itu dia. Dan juga kalau buat seorang Priska mungkin tampil seperti yang kita di video klipnya itu Super PD, mungkin emang tuh Itu belum jadi kan, Pris? Udah? belum jadi. Editingnya doang. Oh, ada mau belum final. Oh, belum di final. Udah loh. Belum final. Gue belum lihat soalnya. Soalnya bohong. soalnya Sibuk dua. banget belum Ada lihat dua. video sendiri. Oh, yang itu yang kemarin dimasukin ke YouTube YouTube ya? yang pada di pantai-pantai Oh, ya. kedua tuh. Itu belum final sih. Belum Belum final. final. Belum. Ada lagi yang lebih gila lagi. Kita syuting 2 kali soalnya. Iya. Udah Kak, 2 kali. Kita syuting 2 kali. Jangan Udah, sedih pakai, jangan sedih. Jangan sedih. Emang 2 kali kenapa sih ribetnya emang nggak? Yang Coba jelasin waktunya. yang emang kalau kita lihat di YouTube yang udah keluar itu kan. Itu cuman
print. Apa ya? Oh, market test nih. Bukan market test sih sebenarnya waktu itu. Kira-kira Pink cocok nggak ya Pink ya? Oh, jangan sedih. Dia pakai mantel bulu-bulu. Oh, itu Udah jadi mafia Hongkong bentar lagi. Pakai topi fedora gitu. Ini Iya. siapa sana Priska JT nih? Rugi ternyata. Itu waktu itu pertama kali gue sama Priska spend time together dalam tanda kutip. Oh iya. Yang benar-benar. Jadi itu memang benar-benar video yang mungkin pengen capture energi yang barengnya, Oke. emosi yang bareng, dan capture-nya seperti itu, yang mungkin tidak terlalu banyak ornamen-ornamen yang gimana. Nah nanti makanya diperlukan lagi satu bentuk yang mungkin udah lebih ngeblend di video klip yang kedua ini yang dibikin di studio. Oh, di studio. Dan di situ kita berdua udah lebih daripada yang di Bali tadi itu. Oke, nah kalau tadi Priska juga ngomong soal brand image yang lo juga arahkan kepada dia. Nah, buat seorang Nugi untuk mengarahkan brand image ke diri sendiri itu ada tantangannya nggak? Karena gini deh, orang-orang yang seperti gue yang juga ya ngerti, maksudnya selama ini juga berkecimpung dalam dunia media, juga dengerin musik setiap hari kan, tahu Nugi kayak gimana. Itu kita kaget loh. Nugi kayak gini hebat sekarang. Hebat sekarang maksudnya. Maksudnya hebat Bisa berdiri Berani sendiri. ya. Maksudnya hebat, beda banget penampilan tuh. Ini imagingnya gimana tuh, dapat shifting dari image-nya? Gue jujur orang yang nggak pernah mau berpikir panjang untuk melakukan sesuatu. Kalau gue nggak nyaman, gue nggak akan ngelakuin. Jadi apapun yang gue lakukan namanya brand image. Mungkin orang-orang ada yang butuh konsultan atau butuh perenungan. Kalau gue cuman ini nggak cocok sama gue nggak akan lakuin. Tapi kemudian yang di Super PD ini entah kenapa gue ada panggilan jiwa, gue punya celana yang nggak pernah gue pakai. Anjing nih. Sepatu belum Sepatu. jelas. Iya, beda. Sepatu G juga. viewers bisa lihat nanti ya. Lihat tuh video klipnya Super PD. Iya. Tapi Mas Nugi aneh. nanti bukan yang ini lagi, ada lagi yang kalau udah jadi final Ya, ya. masa masih nunggu kalau Iya, nggak sabar. belum. Iya, sabarlah sebentar lagi. Iya, Pasti gokil. Itu bener-bener barang-barang yang nggak aku pernah kepake dan gue nggak mungkin pakai zaman dulu. Terus gue challenge buat diri gue sendiri. Iya. Ini akan menjadi sesuatu yang nyaman buat lo. Gue bilang sama diri gue sendiri gitu. Dan hasilnya ada sepatu warna kuning lah dipakai. Iya. Terus yang Actually animal pink. print. Animal print. Ala-ala buaya gitu. Bukan. Oh iya gue. Iya kan? Itu sih memang Itu luar biasa itu part itu. Nuginya karena alam. Enggak juga. Bahaya. Nggak apa-apa, yang penting bukan Jadi buaya. Oh iya. brand image itu sebenarnya adalah jati diri yang lo secara ekspresinya normal aja, nggak usah Oke. dibuat-buat. Gue juga bilang sama Priska, pokoknya gue nggak pengen lo jadi orang lain, tapi jadi diri lo sendiri yang lebih fokus. Misalnya Priska suka dengan dandanan yang model-model 80s misalnya Oke. seperti itu. Terus orang-orang ngetrenin kayak gini, terus kadang-kadang dia galau nih, waduh gue pengen pakai ini. Ya usah galau, lo suka nggak dengan ini? Suka. Nah lo fokusin, lo tajamin bahwa disitulah Priska Sutikno itu bermuncul sebagai entertainer dengan 80s yang look tapi juga up to date dengan sekarang. Sedap. Oke, di viewers jangan kemana-mana. Rabu Gibu masih akan terus lagi menemani sore hari ini dan masih bersama dengan Priska Sutikno dan juga Nugi. Jadi kalau pengen tahu juga nih, apakah seorang Nugi butuh juga seorang koreografer untuk mengajarkan dia dance dan Aduh, juga jangan disco? dong. Jangan kemana-mana, masih di Rabu Gibu. Anjir, koreografer. Your personal station. Cosmopolitan FM. Touch me with your romance, thrill me with splendid grandeur. Can't you see it in your eyes? Can't you feel it in your smile? It's love forever a reason. Taking my heart from the start, every way's a work of art. Once in a lifetime, giving it up.
life-changing moments. Experience Macau. Selamat sore kembali, G viewers. Kita balik lagi di Rabu Gibu dan ini memang kalau bawa wong tua senior, emang kadang kita berdua yang muda-muda mesti ngalah ya. Iya, bener-bener. Hilang lagi, muncul lagi gitu kan. Ya, masa tamu dikasih suruh ke dapur sendiri nyari minuman? Siapa di berdua? Senior ini. Jangan mentang-mentang featuring satu berdua. Kasian nih. Dari Bintaro naik motor. Biasa naik sepeda loh gue harusnya. Biasa naik sepeda. Apakah itu membuat jadi kurus? Apa emang karena Kayaknya gitu, ya benar. Benar, gue nggak pernah diet, gue nggak pernah apapun dalam kan tuh arti. pas banget skinny pants. Dari awal dia Dibahas mempersoalkan aja. skinny Beneran pants loh. dan warnanya. Ya itu jujur aja, bener-bener gue juga nggak habis pikir bakal gue pakai waktu gue bawa ke Bali, terus gue keluarin dari tas. Anjir, gokil, cuek pakai, gue nyaman gitu. Oke. Tapi gitu, kalau dengan lagu Super PD, itu kan kalau gue pun pas ngeliat langsung, ini siapa sih? Emang Nuginya mana? Ini ada cowok siapa? Ini cowok Ada cowok siapa? Iya, malah karena nggak mikir Nugi. Pas nyanyi ngomong, lah itu Nugi ya. Tuh, Lihat dong. tuh. Lihat dong kalau bisa nih, lihat. Ini hits banget, bisa di zoom kan? Lihat dong, bajunya dong, color block tabrak-tabrakan, celananya biru, macam anak SMP gitu. Oke lah ya. Tuh, kalau Priska kan emang ya umur-umurnya. No, tapi gitu, ada nggak teman-teman yang apa namanya yang ngasih komen pada saat udah ngelihat video? Ya, yang satu aliran sama gue cuman dari band gue aja, The Dance Company ya. Iya. Yang Juga. menurut gue saling challenge masing-masing untuk berpenampilan gokil. Nah itu jadi pada saat gue begini mereka cuma bisa bro, udah lu jangan berubah lu gitu bro gitu. Jadi memang teman-teman di TDC itu udah sangat appreciate dengan apa yang lo berani tampilkan dari diri lo. Jadi gue nggak perlu takut, gue nggak butuh lagi orang-orang yang ya mungkin ini banyak juga sih jujur aja yang udah sempat ngeliat anjir tuh kayak gini sih gitu. Kayak ada juga yang miring, tapi yang menurut gue ya it's okay karena itu bagian dari ekspresi sih ya. Oke, mungkin Yang penting gue tidak menghina orang lain gitu. benar. Dan merugikan orang lain. Nggak usah menghujat, nggak usah black campaign. Apalagi tuh black campaign hari ini. Mentang-mentang kita kampung, ribut kilo, ngomong serius ya. Tapi mungkin teman-teman di TDC bilang, oh keren banget segala macam. Habis itu dia ketawa. Udah cuy, biarin aja. Habis itu Itu ngomongin di belakang. Kalau ke Priska sendiri, ini kan merupakan kali pertama bisa dibilang di mana Priska akhirnya terjun ke dunia musik Indonesia, ketemu langsung dengan sang senior Nugi ini kan ya. Nah dari Super PD dan juga nanti kalau G viewers pengen dengerin mereka gimana nyanyi nanti di akhir acara ya. Buat Priska sendiri, harapan awalnya pada saat ketemu Nugi, ini si single Super PD muncul minimal di YouTube, loh itu langsung apa yang keluar? Yang penting nggak mengganggu orang dulu sih. ganggu lagi. Nggak ganggu dulu yang penting. Iya. Enggak sih, aku sih. Yang penting nggak ganggu ya. Yang penting nggak ganggu dong, bener Biar kan. nggak ganggu, lapor ke RT dulu ya, 24 jam. Itu kalau orang hilang lah. Iya. Oke. Enggak, aku sih ngeliatnya kalau harapan aku sama Mas Nugi itu pas pertama kita tuh emang waktu itu terinspirasi ya, emang inspirasi band dari luar itu emang Band untuk luarnya siapa sih? Ting. The Ting Ting. Oh, The Ting Ting. Oh, pantesan. The Iya. Ting Tong jadinya nih, Mas. Bukan Ting Ting. Iya, pokoknya kayak gitu. Jadi pas muncul harapan aku sih cuman pertama itu cocok, itu ngeblend aja Iya. gitu. Jadi orang lain nggak ngelihat kayak dari sisi perbedaan umur lah, dari sisi satu senior satu bukan lah gitu, satu Nggak kelihatan kok di misalnya. videonya, bener nggak kelihatan banget. Oh, iya. Sangkatan mereka beneran. Oh, sangkatan. Sangkatan banget. Tambahin 2,5. Thank you Iya, banget. bener. Nanti belakang panggung ya. Iya pokoknya kayak gitu. Jadi aku sih ngeliatnya yang penting pas orang lain ngeliat itu nggak ada sisi yang kayak kayak senioritas atau nggak ada sisi yang perbedaan umur, namanya juga berkarya gitu. Oh iya, benar. Justru malah sebaliknya kayak Mas Nugi tuh nunjukin kalau regenerasi musik itu bukan cuman umurnya yang baru, orang yang baru, individu yang baru, tapi bisa jadi project yang baru walaupun umurnya semakin bertambah, tapi kedewasaan bermusiknya dengan tambah warna gitu. Bro,
Bener Bu, milihnya Bu, pinter banget. Lu ajarin apaan? Gue juga waktu kemarin sempat ada di radio, dia wawancara, gue juga bengong dengerin. Pinter banget. Kok dia bisa ngomong ke situ? Padahal gue gak mikir loh. Mikir apa ya, maklum lah namanya sekarang generasi sekarang ya, pertumbuhan susunya beda. Pertumbuhan susu, pertumbuhan anak susu, gimana? Pertumbuhan susu, gimana? Susu mah nggak tumbuh. Kasus, Iya, ya, gitu itu lah. mengalir. Baru kita bahas sih susunya. Nah, ini single pertama, Super PD. Kan nanti juga mau dibikin versi terbarunya nih untuk video klipnya. Tapi apakah rencana bikin album nih buat Priska sendiri? Apakah mau lihat? Oh, lupa produser nih. Dia pengen mau ngomong nih. Enggak, Priska. kalau urusan album sih balik lagi ke Priska ya. Kalau gue sebagai musisi pasti akan ada di situ terus karena memang udah komitmen dari awal. Iya, Gue tanggung hidup gue jawab adalah dong. musik gitu lah. Tapi kalau ini menjadi sebuah project terus jadi duo atau album atau the next step itu kembali ke Priska karena Priska lah yang sebenarnya mempunyai andil lebih besar di sini. Oke. Gue cuma mengakomodir apa yang dia mau gitu loh. Dan gue coba bikinin dengan seperti itu dan kalau ini Priska mau lanjutin dengan tim manajemennya ya mungkin effortnya harus besar dari dia nih, jangan gue lagi yang bergerak. Oke. Karena nih anak luar biasa energinya sebenarnya. Oh iya. Ini aja lo bisa diem, coba kalau nggak ada lo. Gitu. Kalau lapangan bebas sih saya tambah. bisa Oh, split. iya. Waduh. Kayang. Tiba-tiba kayang sembarangan ya. Priska nggak main kayang gitu ya. Iya benar. Kalau Priska sendiri dari materi lagu, oke, Super PD udah barengan dengan Nugi. Nah, apakah emang udah kebayang bahwa nextnya gue mau bikin album nih? Kayaknya gue tahu deh, gue akan ngomong sama siapa soal lagu-lagu berikutnya. Sejauh ini sih rencana kedepannya belum ada yang pasti gitu, Iya, maksudnya iya. belum pasti untuk kedepannya gimana gitu, mau album atau gimana gitu. Yang pasti aku sama tim manajemen aku nyelesainnya one step at a time ya. Jadi kayak oh ini promo dulu, kita maksimalin dulu promo di sini, off air, ke medianya gimana, terus ngelihat apa ya kayak antusiasi Respon dari- responnya, karena buat kita awardnya kita sendiri itu tuh musik kita diterima gitu dengan Oke. dengan kembali lagi yang kita masing-masing punya karakter yang beda, terus kemudian pas masuk ke lagu kita bisa blend in itu dulu gitu. Jadi kalau misalnya kedepannya emang bagus ya hopefully bisa kerja bareng lagi sama Mas Nugi gitu. Oke. Karena kan emang udah klik kan, udah nyaman gitu Chemistry juga. kita dapet ya. Chemistry banget gitu Oh, iya. ceritanya. Emang dulu anak IPA? Chemistry ya. Aduh. Oke, nah ini tadi nih yang pengen banget saya tanyain sama Nugi. Itu kalau ngeliat videonya Super PD kan, kayak melantai jago banget kayak gitu, Wah, miring-miring segala ke depan-depan. Jadi gini, itu ada untuk koreografer atau mengingat masa lalu aja nih? Atau zaman dulu Jujur ya? Matabar ya? Astaga. Aku nggak tahu loh itu. Halo, bohong banget sih, udah muda deh. Main di Matabar, gue lipstick. iya. Pakai sepatu roda zaman dulu. Baru kecil mas, belum boleh keluar Tuh rumah. kan, makanya Aku gua kenalin bilang. inline skate loh. Itu sepatu roda dulu ada di blok Banyak, M. Wah. kalau dulu banyak. Ada Happy Days, ada lipstick, itu hits banget. Oh iya. Jadi Yang nongkrong situ biasanya sekarang udah jadi tuh, ada namanya, gue nggak sebutin sih. termasuk seorang Nugi. Iya dong. Ketahuan. Kayak gitu ya. Ya Tapi- gue dari dulu tuh gue sebenarnya suka dengan apa yang namanya dance, bahkan ya bukan copak, bukan sombong nih, Iya, bro. ya oke santai aja bro. Gue- Polos-polos aja kan. Gue pernah jadi juara 1 koreografer bro, se-UI bro. Kenapa beneran lu? Lu ngebayangin dia? Gue aja kaget. Sama koreografer yang lain gitu kan. Koreografer. Beneran gue mengkoreografer. Anak disco? Teman-teman gue dengan segala macam gerakan, disco, terus ada gerakan. Iya. Dan gue juara di UI. Gue aja Luar kaget. biasa. Baru tahu. Salah satu ya. Bener ini passionnya dia kayaknya. Jadi ternyata gue ada passion juga untuk dance, tapi dengan gaya yang gue suka, bukan dengan gaya yang udah ada. Nah, alhasil tahun 2004 gue kepanggil lagi, gue punya album solo, gue pengen bikin lagu karena lagunya agak sedikit gitu, Iya. gitu. Gue nggak mau main gitar, gue nggak mau nyanyi, gue pengen joget. Beneran gue udah Oke. bilang sama label gue, Aha. video klipnya gue pengen joget. Hah? Dia kaget. Hah? Rocker lo mau joget? Iya, gaya lo kayak gimana? Nanti gue kasih lihat. Oh sih, surprise ya. Terus gue bikin session gue dance di videoin di Senayan, tempat lari-lari itu. Ada ruangan Itu yang mau buat bikin sesi apa ngeceng sih sebenarnya? yang buat senam-senam dekat Ibu itu aerobik. Yang mana? ada deh, pokoknya ada satu ruangan deh tempat lari biasa, apa namanya gue lupa. Belakang kolam renang Senayan.
Apa sih yang dari baseball itu? Beda angkatan kita. Di situ semua anak dancer mainnya situ, bro. Oh, pada B-boys ya, ngumpul situ ya? Iya. Oh, anak boys banget. B-boys. Nah itu gua Anak skater. masuk situ, gue nyewa berapa jam ditemenin sama satu dancer yang gue sangat seneng gayanya, cowok. Coba bro, lu deh joget, gue rekam. Udah gue joget tuh dengan gaya gue ya. But, dia cuma ngomong. Terus udah selesai satu lagu, dia diem ya. Gimana bro? Gimana? Gue kan semangat dengan maksudnya. Anjir lu aneh banget. Aduh, aneh banget. Bukan gue doang bilang aneh, temen juga bilang aneh. Oke. Tapi gue seneng karena emang gue gayanya begitu. Emang kenapa orang joget tuh punya gaya masing-masing? Asik sebenarnya bro, cuman emang belum pernah ada orang joget dengan kayak gitu. Wah, coba dong dia bener-benerin gaya gue. Nih kalau katanya dancer tuh pundak gak boleh sampai bengkok. Oh gitu. Kasih tahu sama dia. Ajaran. Gue nggak tahu, gue lupa. Pundak nggak boleh 2004. 10 tahun yang lalu. Habis itu gue kasih tunjuk ke label gue. Begitu dia setel langsung matiin. Dari Ki, nggak usah sih. Jadi gue ditolak mentah-mentah untuk Di reject aja ya kan? Itu gue keselnya segini bro, gue pengen banget. Kenapa sih udah lah? Itu kan 2004, jarak yang lama dari solo gue yang sebelumnya loh. Iya. Terakhir gue 98 loh. Terus keluar lagi solo 2004. Oke. Habis itu vakum sampai sekarang karena dicekal dan kutip. Dan akhirnya ya gue ya udah begitu aja. Gue nggak bener-bener nggak serak lah dengan apa yang Oke. Nah disinilah gue cuman jujur aja gue agak sedikit nggak pede tadinya untuk nampilin gerakan-gerakan karena gue kan nggak tahu nih kapasitasnya dancer seorang Priska Sutikno tuh gimana dan ternyata dia joget udah sering banget kan Beda. level di Dragonfly dan segala macam. Bukan, aku dulu SMA juga dancer. Oh, pantesan. Lu baru tahu juga. Baru tahu. Lah kemana aja berdua? Gue nggak pernah ngomong sampai sedalam itu. Nah, lo. Kita belum ngomong Oke, Fesa pamit dulu. Oke, G-Viewers jangan kemana-mana. Nanti kalau mungkin ada pengen request juga, pengen lihat Nugi ngedance juga boleh mention di Twitter kita @gibu. Jangan lo gila. Gue Priska yang jelas-jelas cheerleader. Kalau Priska Nggak mah, muat nih kayaknya. wih nggak mau Jangan sampai ini terbalik-terbalik nih kalau dance. Ini penyanyi apa bonek sebenarnya gitu. Oke, G-Viewers jangan kemana-mana. Rabu Gibu kembali lagi setelah yang satu ini. Indonesia negeri ragam budaya, senandung musik tanah air, mengalun indah hanya ada di sini. 100% musik Indonesia, iRadio. Sama sekali kembali, ketemu lagi di Rabu Gibu. Gak mulai kita. Kasus lo. Ya biasa Ini keren nih, ini Gibu nih keren banget ya. Santai aja. Gue kaget banget dengan sesuatu yang sangat Beda ya. cozy, bisa menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi anak-anak. Pasti. Apalagi- Kita online sedunia loh nih.
Iya Itu benar. dia. Oh iya. Go internasional. Internasional. Gak usah jauh-jauh deh, Gibu aja loh. Pas tempatnya buat promo. Asik. Nah, Iya, satu bagus. jualan. Tunggu. Tapi gini, sebelum kita lanjut nanti kalau juga G-viewers pengen dengerin mereka nyanyi Super PD, walaupun yang pakai pink cuman Priska aja hari ini. Gak janjian sih, gue marun deh keluar. Ini ada pink kok. Ada dikit bulat-bulat. Ya, dia hatinya pink dia. Ternyata. Dulu anak dance juga. That's Gak apa-apa, why. yang penting 80s. Apa lahirnya apa tren? Aku sih Fashionnya dia sukanya 80s loh, gue aku juga suka kaget loh. 80s. Kamu jangan cepet dewasa lah, nyesel nanti lo beneran deh. Udah tuaan dikit cepet males gitu. Tapi gini, kamu tuh juga emang basicnya karena dengan lagu ini, dengan dance upbeat juga karena punya background juga tuh SMA dance. Ini pasti dulu populer bro. Jadi biasa dikeceng-kecengin gitu pasti. Kalau pulang Nggak sekolah, sih, gua kebanyakan ngeles. pulang sekolah ditungguin di depan gitu kan. Kita kan main digebukin kan. Kalau dia enggak, Kita lu aja kali. kalau dia main disweetin kan. Tapi gitu, dance pada saat kamu Nugi, misalnya lo tahu Nugi dong sebelumnya? Ya dong. Tahu Iya dong. jam setengah tahun. Iya Nugi dong, Nugi tahu. senior banget. Tapi taunya nggak kayak Dia gini. tahun katon kayak lebih tua lagi. Bukan, aku taunya Mas Kadot, Mas Kadot. Kadot. Katon, soal Mas Katon anak gaul sekali. Oh, iya. Katanya lurahnya kalau Tet. Itu rumah mana? Rumah Metro Plaza. Tapi gini, Lurah Selatan ya. ada nggak sih? Dia Tangerang Selatan, bukan Jakarta Selatan. Tapi gini, pada saat ketemu Nugi di image di kepala kamu, pada saat ketemu kerja bareng sebagai produser juga, akhirnya juga bikin project bareng, nyanyi bareng, bikin video bareng. Ada nggak sih perbedaan bahwa Nugi yang sebelumnya kamu tahu dan juga Nugi yang setelah kenal banget kerja bareng? Yang aku nggak nyangka sih Mas Dugi itu low profile banget orangnya. Dia banget. Banget. Nggak ada yang Aku tuh- ngalahin. Tahun 2014 tuh gelar low profile buat Nugi. Tapi itu beneran. Aku kan ketemu nih waktu itu, aku inget banget. Aku lagi sama manajer aku naik mobil ya kan. Tiba-tiba ketemu artis naik sepeda. Coba bayangin dong, yang berasa artis siapa di sini ya kan? Dulu sepedanya buatan mana? Batangan dari mana? Itu paling zaman sekarang tuh sepeda mahal. Terus ketemu Iya. ceritanya gini, gue pernah naik sepeda ke Bogor, terus kayak gitu. Tapi gue goesnya cuma sampai stasiun Tanah Abang. Gue bengong, terus ya gue tenteng aja sepeda gue naik kereta. Gue bengong lagi ya kan. Wah. Coba bayangin, Iya, anak muda sekarang naik sepeda kagak? Itu aja dulu. Naik sepeda Dia kagak. pun ngeceng pun. Ya itu pilihan hidup sih sebenarnya. Iya, oke. Sorry, mohon maaf anak sepeda kan ya. Mau saya pengen ngomong keren, frame-nya mau batangan. Orang punya frame kok batangan. Gak apa-apa jadul juga. Iya. Jangan ada Batangan. mata. Oh, iya. Batangan, jalu tuh jadul ya. Jalu nggak tahu jalu. Jalu yang tahu nggak jalu? Jalu? Gue senyum aja. Tahu deh. jalu dekat 3.000. bukan. Gue tahu jalu yang tetap tembok. Itu Palu. Wah, cakep-cakep Jayus gimana nih? Malu nih, internasional dulu going global. Ya udah. Ada subtitle loh di bawah ya. Iya. Biasanya caur sih emang kalau Caur. udah mulai tua nih. Salah bergaul, bahkan kamu lebih tua dewasa. Oke, promo dengan single ini Super PD, project berikutnya adalah bikin produk buat Video klipnya akan difinalisasi. Rencana kapan rilis? Minggu ini sih harusnya udah jadi. Kemarin kita udah dapat konfirmasi dari rumah produksinya minggu ini katanya. Oke. Dan Ditunggu juga itu. iya, kita juga nunggu. Kita sebenarnya juga udah Oke. nggak sabaran untuk lihat. Emang belum video. lihat Karena posternya? sutradaranya sibuk banget. Iya, sutradara. Siapa sih Garin Nugroho? Bukan Eman Pradipta. Oh, Dia- oke. Dia banyak banget project yang dan sekarang lagi bikin film, dan makanya waktu dia mau nerima ini, jujur aja aku juga, wah yang bener loh, dan ternyata dia mau dan serius nggarap. Ini salah satu setnya, salah satu ya Oke. set yang ada di. Oh, yang di studio itu ya? Salah satu set gue nya di gitu. Nah, pokoknya Warna-warni. warna-warni. Dia jika-jikrakan lah. Ya, Tuh, jika-jikrakan. moga-moga minggu ini bisa kelar dan langsung bisa Bulan ini lah paling nggak ya. Dan di YouTube. upload langsung YouTube. Terus kita juga ada beberapa event dari Sonya, manajernya Manajer Priska, aku. udah nge-arrange beberapa event. Mhm. Terus Priska sendiri kayaknya juga bakal udah ditargetkan untuk bikin small tour kecil. Walaupun kadang-kadang harus bentrokan juga sama gue nya. Nah, Aduh. Tapi masalah ya sama Mas Dugi cuma schedule doang. Oh iya, lu gila sibuk. nyangkul bro, Iya. nyangkul. Beli susu buat anak, bayar sekolah.
bayar genteng, Oh, iya. lagi memasang genteng. Iya. Siap-siap banjir ya kan? Jangan gitu Emang nggak banjir di dong. Bintaro ya? Banjir sedikit. Di Jakarta juga pada banjir. Di rumah gue juga. Kalau Gading pasti terjadi banjir. Oke, project berikutnya apa? Promo-promo apa gimana nih? Ya masih tetap di situ karena ini kan baru banget, Mhm. apalagi video Berapa lama sih videonya? belum keluar ini video. Enggak, maksudnya kalau yang di YouTube yang promonya. Super PD ini Kalau promo sih baru Februari. baru Baru ya? banget, baru Oke. mulai gitu. Fresh banget Iya, ya. tapi Iya. puji Tuhan alhamdulillah radio udah banyak responsnya ya. Kita Alhamdulillah tiap hari banyak masuk terima. chart. Mhm. Bahkan emang Ya, moga-moga. di Lampung tuh kita udah 10 besar. Wede. Kayak gitu untuk Indonesia gitu. Terus banyak sih kalau dari tweet banyak banget. Hah? Tiba-tiba udah nyampe Aceh. Perasaan iya, juga itulah hebatnya disiap- sekarang itu. digital. Tahu ya. Gitu. Moga-moga ini jadi pencerahan dalam tanda kutip. Yuk kita bangkit lagi musik Indonesia, nggak harus Nah. diam-diam aja gitu begitu aja. Gue sih nggak berharap-harap ya semoga saya diterima atau enggak. Oh, iya, Itu iya. zaman dulu. Kalau gue Oh, sekarang oh, kita apa? bakal jadi nomor 1 kalau orang Indonesia mau menerima dengan tangan terbuka. Udah gitu aja. Mantap. Nggak usah pakai ini kok gini, kok gitu, udah terima aja ya. Terima aja karena musik tuh macam-macam. Jangan lo kedet-kedet Kedet. layangan kali dikedet. Bahasanya agak loading ya. Caluk, keret-kedet. Pas zaman dulu rambutnya merah. Main layangan gitu merah kecemplung. Kan burung. Main burung ya. Main burung. Iya. Zaman sekarang main burung nggak Main begini. gunduk lah. Burung dara, bro. Oh, zaman dulu tuh main burung tuh nggak begini. Kirain senapan. Zaman sekarang main burung tuh begini. Iya. Ya, teman-teman kita loncat-loncat main burung. Oh, Angry Bird, Angry Bird. Iya. Oke, Asus. siap udah untuk nunjukin gimana Super PD? Nyanyi kan? Habis mereka? ini ya. Ah, minum. Oh, break Break dulu. dulu. Katanya terakhir gimana? Napas. Napas. Mau Oh, mau siap-siapin minum dulu ya. ancang-ancang. Ya lupa kalau kita bicara merontua. Capean ngomong daripada nyanyi gue. Ya udah kalau gitu G-Viewers, abis ini kita langsung lihat Nugi dan juga Priska Sutikno menyanyikan lagu Super PD. Mantap. Masih di Rabu Gibu dan masih bersama saya Imam Wibowo dan sebentar lagi G-Viewers akan melihat penampilan dari Nugi dan juga nyebut itu Priska Sutikno featuring Nugi ya? Yoi, Iya. gitu. Oh ya, tuh emang istilah kalau yang tua tuh Tuturi Handayani kayak gitu kan ya. Tapi untuk Ini hajatannya Priska, bro. oh hajatan Priska ya, kita berikan kesempatan buat yang muda-muda ke depan sekarang ya. Nggak juga harus gitu sih. Oh, nggak juga ya, Terus salah. yang kita nggak boleh. Kita, kok kita nggak mau minum, Beda era. nggak mau minum dulu nih, mau kan mau Oh, iya, mau kita workout ya. Workout. Lo kan Ini kerja- sponsor juga bukan? Iya, ya kayak kalau nggak salah sih nggak tahu juga sih Oke. ya. Tapi gini, kalau buat G-Viewers ataupun teman-teman yang pengen menghubungi ataupun mengontak Priska dan juga Nugi, bisa kemana? Mungkin Twitternya bisa. Ya, kalau saya Twitter saya ada @nugie_trilogy. Mhm. Nugie Trilogy. Oke. TRILOGY. Iya. Nugie. Kalau Priska, Prisca Soetikno. anak lama.
Bapaknya sih. Dia yang baru. Priska Soetikno. Oke, saya Imam_Wibowo. Nggak ada nanya ya. Request terus ya Super PD biar seluruh Indonesia sekarang radionya. menjadi punya rasa yang super sama kepercayaan diri ya. Iya, biar nggak malu-malu. Iya. Dan untuk G viewers juga kalau pengen pengen request ataupun kritik saran boleh mention di Twitter kita @gibu. Baiklah, di Rabu Gibu tanggal 19 Maret 2014. Sebelum saya pamit, saya Imam Wibowo. Terima kasih buat bareng-bareng selama 1 jam ini. Dan semuanya di sini berikan tepuk tangan untuk Priska Sutikno featuring Nugi dengan Super PD. Minggir. Saya ke speaker dulu, dekat speaker nih. Aduh. Music. Oke, saya Selagi jalan ku tak sadar dibawa pergi, dibawa lari perasaan Yang kali ini hanyalah sekali pertemuan membuat aku diputar-putar. Ku terbayang tak mengapa selalu saja ku punya untuk memaafkan. Alright, Priska, let's go. berkali-kali ku membaca ceritanya masih saja belum terhanyut dan terlena. Nanti pasti akan kutemui yang ku cari. Suara irama sesuai dia jantung hati meski harus ku melalui lika-liku patah hati. Bila yang ingin hati hidup hanya sekali. Sekali lagi dan lagi ku tak sadar dibawa pergi, dibawa lari perasaan. Yang kali ini hanyalah sekali pertemuan membuat aku diputar-putar. Ku terbayang tak mengapa selalu saja ku mudah untuk memaafkan. Ku hanya ingin hati hidup hanya sekali. Ku hanya ingin hati hidup hanya sekali.